Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Irwan Taufik dari Universitas Megaris, Fakultas Teknologi Kesehatan Prodi D3 Optometri. Baik, pada kali ini saya akan mulai mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia sebagai nilai ujian tengah semester dari dosen yaitu Ibu Runi Mirati. Bahasa Indonesia dulunya dikenal sebagai bahasa Melayu. Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Darussalam termasuk serumpun Melayu dikenal dengan resmi Melayu. Bahasa Indonesia adalah pemersatu. Sejarah bahasa sebelum membicarakan sejarah dan memperkembangkan bahasa Indonesia perlu kita mengenal beberapa istilah yang biasa dipergunakan untuk bahasa Indonesia. Bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa kesatuan, dan bahasa nasional. 1. Bahasa resmi ialah bahasa yang telah disahkan dengan undang-undang dan peraturan di dalam administrasi pemerintahan, dalam rapat, di sekolah-sekolah, dalam pertemuan-pertemuan resmi, dan lain-lain. 2. Bahasa negara adalah bahasa suatu bangsa yang mempunyai pemerintah dalam hubungan bahasa Indonesia. Bahasa resmi dan bahasa negara sama artinya. Tanpa adanya satu bahasa yang dapat menghubungkan suku yang satu dengan suku yang lain, tidak dapat kita bayangkan bagaimana kita harus memperhubungkan Indonesia yang terdiri atas beribu pulau, ratusan suku bangsa. 3. Bahasa persatuan ialah bahasa yang berfungsi mempersatukan semua suku yang ada di Indonesia. 4. Bahasa kesatuan ialah bahasa yang telah menjadi satu. Oleh karena itu, negara kita adalah negara kesatuan, yang sendirinya kita akan menginginkan bahasa Indonesia hendaklah juga menjadi bahasa kesatuan. 5. Bahasa nasional ialah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kenasionalisan. Perkataan nasional adalah dari kata nation artinya bangsa. Kemudian melahirkan nasionalisme, nasionalis yang mengandung makna perjuangan. Ada orang yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia dan sastranya baru ada tahun 1945, 1933, 1928, 1908 dan seterusnya. 1. Dinyatakan tahun 1945 karena resmi dicantumkan dalam undang-undang. Barulah tahun 1945, yakni dalam Undang-Undang 45 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi secara resmi memang pada tahun 1945 lah ada bahasa Indonesia, sebab baru saat itulah ada Undang-Undang Republik Indonesia. 2. Dinyatakan tahun 1933 oleh karena pada tahun itu terbit sebuah majalah bernama Pujangga Baru yang terang-terangan hendak memajukan bahasa dan kebudayaan Indonesia. 3. Dinyatakan tahun 1928 karena pada tahun itulah 28 Oktober dicetuskan Sumpah Pemuda yang merupakan janji para pemuda dari seluruh Nusantara yang berisi berbangsa satu, bangsa bertanah air satu. Tanah air Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 4. Dinyatakan tahun 1920 karena pada tahun inilah mulai munculnya karya sastra asli karangan orang Indonesia sendiri seperti Azab di Sana Sengsara. 5. Dinyatakan tahun 1908 karena pada tahun itulah mulai ada organisasi sosial yang menjadi bibit sumber pemimpin bangsa
selanjutnya yakni Budi Utomo yang dipimpin oleh para mahasiswa Fakultas Kedokteran pada waktu itu, seperti Sutomo, Cipto, Mangkusmo, dan lain-lain, yang merupakan suatu organisasi politik di Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia dalam hal ini telah menetapkan tahun 1998 tepatnya 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahun diperingati di Indonesia. Baik, mungkin cukup itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.